Hai, perkenalkan nama aku Zaskia Nulinda Ramdita. Apa sih yang dimaksud dengan nasionalisme? Nasionalisme adalah suatu sikap dan semangat rela berkorban untuk melawan bangsa lain demi bangsa sendiri. Nasionalisme dilatar belakangi dari berbagai kejadian yang ada di dalam negeri. Jadi maksudnya adalah nasionalisme itu sikap untuk mempertahankan atau mengabadikan identitas kemakmuran negara, yaitu dengan kekuatan bangsanya. Nah, jadi untuk mempertahankan sebuah negara dilakukan dengan kekuatan bangsa itu sendiri. Dari bangsa itu sendiri, salah satunya adalah dengan sikap rela berkorban. Hal itu sudah dilakukan oleh pahlawan yang telah gugur. Gimana mereka rela berkorban mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan Indonesia? Ya, itu untuk mengusir penjajah dan memerdekakan Indonesia. Hal ini sikap nasionalisme yang ada di Indonesia dan berkembang terutama setelah munculnya berbagai organisasi pergerakan yang nantinya akan kita bahas. Jadi, faktor internal yang pertama adalah perluasan pendidikan. Kenapa sih bisa perluasan pendidikan ini menjadi salah satu politik etis? Nah, jadi pada 1901 Belanda menerapkan sistem kebijakan politik etis. Nah, politik etis atau politik balas budi merupakan suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Pemikiran ini merupakan kritik terhadap politik kolonial liberal yang memeras rakyat Indonesia. Jadi, politik etis itu adalah salah satu kritik yang dicetuskan oleh Van Deventer. Jadi, faktor yang lainnya adalah irigasi, transmigrasi, dan salah satunya adalah edukasi atau pendidikan. Jadi, pada abad 20, bangsa Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, sehingga pendidikan ini menyebabkan terjadinya transformasi ide dan pemikiran yang mendorong semangat pembaruan masyarakat. Hal ini yang mendasari muncul dan berkembangnya nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi, faktor internal yang kedua adalah kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Kalian bisa lihat, ini ada tokoh-tokoh yang melawan bangsa barat di berbagai daerah. Ada Patimura, perang di Saparo Ambon, Tuku Umar, Cut Nyadien, perang di Aceh, dan Pangeran Diponegoro, perang di Ponorogo, dan lain-lain. Di mana perang tersebut mereka laksanakan di tiap daerah, berjuang berdasarkan daerah itulah yang menyebabkan mereka gagal untuk menghadapi penjajah. Pada abad 20, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menjadi bersifat nasional. Dengan momentum penting yaitu diikrarkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928. Karena isi Sumpah Pemuda ada 3. Nah, ini alasan mengapa kegagalan perjuangan di berbagai daerah bisa menumbuhkan nasionalisme Indonesia. Jadi, faktor internal yang ketiga adalah rasa senasib sepenanggungan. Kekuasaan bangsa barat di Indonesia mempengaruhi perubahan politik bagi Indonesia, seperti adanya kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat Indonesia seperti tanam paksa, monopoli perdagangan, dan juga perubahan ekonomi dan sosial. Nah, dengan hal tersebut memunculkan perasaan kebersamaan rakyat Indonesia sebagai bangsa terjajah untuk melawan si penjajah. Karena adanya rasa senasib itulah kita bersatu. Nah, faktor internal yang keempat adalah perkembangan organisasi etnis, kedaerahan, dan keagungan. Nah, pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan pada fase sejarah Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Pergerakan nasional ini merujuk pada berbagai organisasi modern yang terbentuk karena rasa ketidakpuasan terhadap keadaan. Awal mula pergerakan nasional adalah bersatunya organisasi etnis kedaerahan dan keagamaan Indonesia dengan beragam latar belakang organisasi dengan
menyatukan kekuatan untuk bersama-sama melawan penjajah. Faktor eksternal yang pertama adalah berkembangnya berbagai paham baru. Paham tersebut mengajarkan bagaimana langkah-langkah memperbaiki kondisi kehidupan bangsa Indonesia. Hal tersebut menjadi salah satu pendorong pergerakan nasional Indonesia dan mempengaruhi berbagai organisasi pergerakan nasional Indonesia. Jadi faktor internal yang kedua adalah di berbagai peristiwa dan pengaruh dari luar negeri. A. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Jadi waktu itu bangsa barat itu dikenal dengan bangsa yang kuat, bangsa yang ditakuti pada saat itu. Bangsa Rusia inilah yang termasuk bangsa barat. Intinya bangsa barat itu dianggap di atas lah. Nah, waktu itu Rusia ini berkonflik dengan Jepang, di mana Jepang adalah bangsa Asia sama seperti kita Indonesia. Dalam konflik Jepang dengan Rusia, ternyata Rusia mengalami kekalahan dan Jepang sebagai bangsa Asia itu menang. Nah, hal ini menginspirasi rakyat Indonesia untuk dapat mengusir penjajah bangsa dari barat. Dengan hal ini, bisa memunculkan rasa nasionalisme untuk semangat kebangsaan dalam mempertahankan NKRI. B. Berkembangnya nasionalisme di berbagai negara. Nah, nasionalisme di berbagai negara bisa menumbuhkan nasionalisme di Indonesia. Di antaranya adalah di India. India ini wilayah jajahan Inggris, muncul tokoh pergerakan yang memperjuangkan kemerdekaan India adalah Mahatma Gandhi. Dan ada juga di Filipina, Jose Rizal. Dan dari Tiongkok Cina juga ada Sun Yat-sen. Nah, dari peristiwa ini tentu menjadi pembelajaran bagi Indonesia, di mana bangsa Indonesia juga adalah bangsa Asia. Kenapa mereka bisa, kita nggak bisa? Nah, dari situlah muncul dan timbul kesadaran bangsa Indonesia untuk bersatu memperjuangkan negara Indonesia dari penjajah bangsa Barat.